wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai arsitektur keamanan OSI. Ya. Kita lihat di sini, kita akan membahas mengenai arsitektur keamanan OSI. Ya. Kan di dalam suatu organisasi tentunya di sini ada seorang manajer ya yang akan bertanggung jawab atas keamanan, di mana keamanan tersebut memiliki efektivitas penilaian terhadap kebutuhan keamanan suatu organisasi. Dan tentunya di mana manajer ini bisa melakukan evaluasi dan beberapa opsi produk keamanan dan kebijakan. Serta manajer membutuhkan beberapa cara sistematis untuk bagaimana bisa mendefinisikan ya persyaratan keamanan apa saja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, terus mengkarakterisasi pendekatan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dan ini tentunya cukup sulit ya dalam lingkungan pemrosesan data, di mana datanya jika disimpannya itu terpusat. Dengan penggunaan jaringan lokal dan luas, maka ini masalah akan menjadi rumit. Kalau misalnya ruang lingkupnya atau skopnya kecil, ini ya tidak terlalu sulit gitu ya untuk mengatasi terkait keamanan tersebut. Dan tentunya ini pasti akan memerlukan arsitektur yang lumayan sangat kompleks ya kalau misalkan kita akan menerapkan suatu sistem keamanan. Nah, kita lihat di sini biasa yang kita gunakan itu yang di dalam jaringan komputer, yaitu dengan menggunakan ITUT atau International Telecommunication Union, di mana di sini dilakukan pendekatan secara sistematis ya dan didefinisikan oleh sektor standarisasi telekomunikasi internasional atau ITUT. Ini merupakan badan ya, di mana badan ini ya disponsori oleh PBB yang mengembangkan standar, maka di sini disebut rekomendasi dan yang berkaitan dengan telekomunikasi dan open source interconnection. Nah, ITUT ini sebuah badan internasional yang merancang standar tingkat dunia ya untuk teknologi telekomunikasi. Nah, ini ada rekomendasi X800 di sini digunakan untuk arsitektur keamanan untuk OSI ya, yang lebih spesifiknya adalah dengan menggunakan X800. Terus arsitektur keamanan interkoneksi sistem terbuka atau OSI dikembangkan dalam konteks arsitektur OSI. Kita lihat di sini di mana arsitektur keamanan OSI ini berguna untuk manajer sebagai cara untuk mengatur tugas menyediakan keamanan dan berfokus pada bagaimana serangan terhadap keamanan ya, keamanan jaringan. Terus mekanismenya itu seperti apa, berarti harus dibuat suatu SOP yang dirancang ya sebelum mekanisme, juga pasti ada kebijakan dari suatu perusahaan apakah mau menerapkan sistem keamanan atau tidak. Dan banyak perusahaan yang memang tidak terlalu mementingkan keamanan, dan alhasil banyak di Indonesia ya perusahaan-perusahaan dari bukan perusahaan saja ya, tapi situs-situs resmi pemerintahan itu kena hack, yaitu ya karena tidak mengedepankan suatu mekanisme keamanan. Jadi kebijakannya memang tidak dibuat secara khusus ya. Terus sini ada security attack ya, dimana ini suatu serangan yang bisa membahayakan keamanan informasi. Terus bagaimana kita menerapkan mekanisme dari keamanan itu sendiri, dan ini merupakan suatu proses di mana dirancang untuk mendeteksi, mencegah atau memulihkan dari serangan keamanan. Dan ini mungkin bisa kalian dijadikan sebagai nanti ya tema tugas akhir ya, ini bisa. Kemarin juga ada yang membahas mengenai mengantisipasi serangan
brute force ya pada server, ada yang ke CentOS, ada yang ke Linux gitu ya. Jadi untuk mendeteksi anomali-anomali yang bisa terjadi itu boleh ya. Kemarin juga ada 3 mahasiswa yang melakukan penelitian berdasarkan security mechanism ya. Terus yang ketiga yaitu security service, dan ini merupakan suatu layanan atau komunikasi yang meningkatkan keamanan sistem penguasaan data dan transfer informasi dari suatu organisasi. Nah, kita lihat di sini, jadi serangan keamanan itu dibagi menjadi 2 ya. Ada serangan pasif ya atau passive attack, dan serangan aktif ya. Apa itu serangan pasif? Serangan pasif yaitu dilakukan tidak secara langsung ya untuk menyerangnya ya. Contohnya itu dengan melakukan snooping dan eavesdropping ya. Sedangkan serangan aktif yaitu serangan yang dilakukan secara aktif terhadap target ya. Misalnya dengan interception, terus ada DOS ya, denial of service, dan repudiation. Ini ada beberapa layanan keamanan ya, di mana ITUT X800, di mana layanan keamanan ini meliputi yang pertama yaitu kita harus dilihat dulu dari segi autentikasi ya. Jadi siapa saja yang menggunakan terhadap sistem yang ada di dalam jaringan tersebut ya. Terus juga kontrol akses ya, atau akses control authorization, di mana di sini digunakan untuk mencegah Nah, ini untuk mencegah pemalsuan atau non-repudiation. Terus yang keempat yaitu bagaimana kita menyimpan suatu data agar lebih jauh, lebih privacy ya, atau data confidentiality atau kerahasiaan dari data tersebut. Apakah nanti kita menerapkan dengan metode encrypt ya, atau seperti apa. Terus yang kelima yaitu bisa yang meliputi integritas dari data itu sendiri, atau kebermanfaatan dari data tersebut ya. Ini benar-benar sangat diperlukan oleh perusahaan atau tidak gitu ya. Jadi harus dilihat dulu ya integritas dari data yang akan dilindunginya, sehingga data seperti apa yang harus dirahasiakan gitu kan. Dan yang keenam yaitu availability. Jadi data yang dimilikinya itu ya ada ya, atau tersedia, atau availability. Nah, terus selanjutnya yaitu ancaman keamanan komputer. Yang pertama ada interruption, ada interception ya, ada modification, dan ada fabrication. Untuk interruption, di mana perangkat sistem ini bisa menjadi rusak ya, atau tidak tersedia sama sekali. Contoh misalkan serangan ini adalah dengan menggunakan DOS ya, denial of service attack. Nah, biasanya ini di dalam tahapan nanti di manajemen keamanan informasi, DOS ini adalah suatu tahapan yang paling terakhir ya untuk menyerang suatu sistem. Jika step 1 sampai 6 itu tidak bisa, nah baru kita bisa melakukan DOS ya. Terus yang kedua itu interception, di mana pihak yang berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contohnya adalah penyadapan ya, yang rame dulu ya, tahun-tahun sebelumnya itu sempat rame bahwa KPK itu bisa melakukan penyadapan gitu ya. Dan nggak tahu nanti untuk hukumnya itu seperti apa gitu ya, undang-undangnya diaturnya seperti apa. Terus modification, di mana pihak yang tidak berwenang ini tidak saja mengakses, tetapi juga bisa mengubah aset ya. Contoh dari serangan ini adalah misalkan mengubah halaman website dengan pesan yang merugikan pemilik website ya. Contohnya misalkan kita mengubah halaman landing page-nya gitu ya, atau di phishing. Terus yang keempat yaitu fabrication, di mana pihak berwenang ini menyisipkan objek palsu ya ke dalam sistem. Contoh dari serangan ini adalah memasukkan pesan palsu ya, seperti ke dalam jaringan komputer. Keamanan yang bersifat fisik atau physical security ini merupakan termasuk akses orang ke gedung, peralatan gitu ya, dan media yang digunakan. Jadi makanya setiap ruangan itu kalau misalnya kalian masuk, misalnya yang tidak berkepentingan itu dilarang masuk gitu. Nah, ini menyangkut terhadap keamanan atau akses seseorang ya, yang tidak memiliki
otoritas ya, tidak diperbolehkan untuk masuk, apalagi ke gudang-gudang arsip ya. Itu tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut. Terus selanjutnya yaitu keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel, itu termasuk identifikasi dan bagaimana risiko dari orang yang memiliki akses pada sistem tersebut. Terus keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication. Nah, ini termasuk dalam kelas ini merupakan kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola suatu data. Terus selanjutnya itu keamanan dalam operasi, itu misalkan prosedur-prosedur yang digunakan oleh suatu perusahaan ya terkait dengan keamanan, terus bagaimana mengelola sistemnya juga, terus juga termasuk prosedur setelah serangan. Nah, ini masuk dalam mitigasi bencana ya. Kalau misalnya kita terserang suatu sistem, nah berarti itu kita sudah mengalami bencana ya, dan bagaimana kita melakukan post attack recovery atau mitigasi bencana terhadap serangan tersebut gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini kalau misalnya di dalam OSI itu kan ada 7 layer ya. Salah satunya yaitu yang pertama, lapisan yang pertama yaitu di dalam physical layer. Nah, di sini ada beberapa layanan ya yang memang sangat rentan terhadap keamanan ya. Nah, misalnya dari segi service ya, services, di mana layanan keamanan yang diberikan ini pada lapisan fisik ya, baik secara tunggal maupun kombinasi. Yang pertama yaitu bagaimana kita merahasiakan suatu koneksi ya dan kerahasiaan arus lalu lintas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan layanan arus lalu lintas ini mengambil 2 bentuk, yaitu kerahasiaan arus lalu lintas penuh ya. Contohnya adalah transmisi 2 arah secara simultan ya, berarti 2 arah mah full duplex gitu ya. Terus bagaimana kita melakukan sinkronisasi dari satu titik dan ke titik lainnya, serta kerahasiaan arus lalu lintas yang terbatas, contohnya adalah transmisi asinkron. Dan layanan keamanan ini biasanya dibatasi untuk ancaman pasif ya, dan dapat diterapkan pada komunikasi point to point atau multi peer ya. Terus mekanisme contohnya adalah dengan melakukan penyediaan total aliran data serta perlindungan lapisan fisik ya. Yang kedua adalah dari segi data link layer, jenis layanan yang bisa diamankan yaitu dari segi layanan koneksi ini sama seperti physical layer, karena ini berhubungan dengan physical layer ya. Physical layer itu adalah media fisiknya, misalkan kita memiliki kartu jaringan ya, dan di situ ada MAC address. Nah, MAC address-nya itu adalah di data link layer-nya nih. Nah, ini terus yang kedua yaitu kerahasiaan tanpa koneksi ya. Kalau misalkan kita memiliki akses point ya, di mana akses point-nya itu kita disembunyikan ya SSID-nya, meskipun itu juga masih bisa diketahui ya dengan menggunakan suatu alat atau HP yang bisa mendeteksi jaringan yang tersembunyi gitu ya. Itu bisa saja ya di hidden ya untuk dari segi SSID-nya. Terus mekanisme penyediaan sama ya seperti di physical layer. Terus fungsi perlindungan keamanan ini tambahan dari lapisan tautan dilakukan sebelum lapisan normal berfungsi. Dimana di sini mekanisme keamanannya itu adalah membangun serta menggunakan semua fungsi lapisan normal ya. Terus selanjutnya di mana mekanisme penyediaan pada lapisan tautan, data ini sensitif ya terhadap protokol lapisan tautan. Terus network layer ya. Nah, lapisan ini diatur secara internal untuk menyediakan protokol untuk melakukan operasi. Yang pertama adalah akses dari masing-masing subjaringan ya. Yang kedua adalah konvergensi, di mana konvergensi tersebut bergantung pada masing-masing jaringan yang terkoneksi. Yang ketiga adalah konvergensi subjaringan ya, independen, dan yang keempat adalah relay dan bagaimana kita melakukan routing atau perututan.
dari layanannya yang terkait dengan keamanan OSI dalam network layer, yaitu yang pertama autentikasi entitas sesama ya, terus autentikasi asal data, layanan kontrol akses, dimana kita merahasiakan koneksi, terus kerahasiaan tanpa koneksi, kerahasiaan arus lalu lintas, integritas koneksi tanpa pemulihan, dan integritas tanpa koneksi. Terus selanjutnya, layanan keamanan ini dapat memberikan secara tunggal atau dalam kombinasi, dan layanan ini disediakan oleh protokol ya biasanya, yang mengatur operasi relay ya, dan perutuhan yang terkait dengan penyediaan layanan jaringan OSI dari sistem akhir ke sistem akhir ya, end to end, sama dengan yang disediakan oleh protokol yang melakukan akses subjaringan. Terus mekanismenya yaitu dimana di sini adalah identik digunakan oleh protokol yang melakukan akses subjaringan, dan routing ya di sini juga sama, routing dilakukan di lapisan ini, dan oleh karena itu kontrol routing ini terletak pada lapisan ini ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan routing dalam jaringan, kita menentukan apa yang menjadi DNS-nya gitu ya, terus ke kliennya itu siapa saja. Nah ini di sini nih di mekanisme network layer ya. Nah biasanya itu ada di router ya, di Cisco ataupun di Mikrotik ya. Ini ada layanan-layanannya. Terus yang selanjutnya yaitu transport layer ya. Dari segi layanannya yaitu autentikasi entitas peer sampai ke 8 ya, sampai ke integritas tanpa koneksi. Kita lihat satu persatu. Nah dari segi mekanismenya yaitu dimana layanan autentikasi entitas sesama ini disediakan oleh kombinasi yang tepat ya. Terus layanan autentikasi asal data ini dapat disediakan melalui mekanisme penyandian atau tanda tangan ya. Jadi kita lihat di sini, jadi kalau misalnya kita menerapkan tanda tangan digital ya pada suatu dokumen, nah di sini masuknya di dalam transport layer ya. Bisa ini untuk akses akun ke perbankan ya, ini suka ada, atau misalkan akses surat menyurat gitu ya, atau juga kerjasama juga ini bisa nih, mekanisme penyandian atau tanda tangan. Yang ketiga yaitu layanan kontrol akses disediakan melalui penggunaan mekanisme kontrol akses khusus yang sesuai. Yang keempat, layanan kerahasiaan koneksi ini disediakan oleh mekanisme penyandian. Terus kerahasiaan koneksi ini disediakan oleh mekanisme penyandian, sama lah ya dengan sebelumnya, ada layer yang sebelumnya. Terus layanan pemulihan integritas koneksi disediakan dengan menggunakan mekanisme integritas data ya. Terus kadang-kadang bersamaan dengan mekanisme penyediaan. Terus layanan integritas ini koneksi tanpa pemulihan disediakan dengan menggunakan mekanisme integritas data, terkadang bersama dengan mekanisme penyediaan. Dan yang ke-8 yaitu layanan integritas tanpa koneksi, di mana ini disediakan dengan menggunakan mekanisme integritas data, dan terkadang ini bersamaan dengan mekanisme penyediaannya. Untuk di sini untuk service ya, dari segi keamanan ini tidak ada layanan keamanan pada session layer. Terus yang selanjutnya itu presentation layer. Ini dari layanan yaitu kerahasiaan koneksi, kerahasiaan tanpa koneksi, kerahasiaan bidang selektif, terus fasilitas apa saja. Pada lapisan presentasi ini misalkan dari kerahasiaan arus lalu lintas, autentikasi entitas sesama, autentikasi asal data, integritas koneksi dengan pemulihan ya. Ini bisa ketika kita mendapatkan suatu bencana, ini untuk pemulihan ini bisa di dalam presentation layer. Terus integritas koneksi tanpa pemulihan dan seterusnya. Mekanisme yaitu layanan peer entity authentication, di mana di sini bisa mendukung oleh mekanisme transformasi sintaksis, misalkan encipherment ya. Yang kedua adalah layanan autentikasi asal data dapat didukung oleh mekanisme enkripsi atau tanda tangan, dan ini hampir sama dengan session layer yang sebelumnya ya. Mekanisme ini integritas pelayanan pemulihan
layanan integritas koneksi lapangan selektif ya, terus layanan connectionless integrity ya, layanan integritas tanpa koneksi bidang selektif, dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu di application layer. Apa saja nih service? Tentu ini kalau di application layer dari segi aplikasi tentu pasti akan lebih banyak ya dari layer-layer yang sebelumnya. Nah, ini ada beberapa service yang bisa dilakukan keamanan, yaitu dari mulai autentikasi entitas sesama, autentikasi asal data, sampai ke kerahasiaan ya, dan integritas pada datanya ya, terus repudiation dengan bukti asal ya, atau log aktivitas itu bisa ditampilkan ya ketika kita akan melakukan identifikasi suatu kesalahan ya, atau misalkan ada anomali-anomali, ini bisa di sini nih, non repudiation dengan bukti asal. Terus non penyangkalan dengan bukti pengiriman, ini juga sama, log activity. Di mekanismenya yaitu layanan autentikasi entitas peer ya. Terus layanan autentikasi asal data yang dapat didukung dengan menggunakan mekanisme sama ya, dengan menggunakan mekanisme tanda tangan dari asal pengirimnya. Terus layanan kontrol akses ke aspek-aspek sistem terbuka nyata yang terkait dengan OC ya, seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan sistem tertentu atau entitas aplikasi jarak jauh, dapat disediakan dengan kombinasi mekanisme kontrol akses ya. Terus yang keempat yaitu layanan kerahasiaan koneksi dapat didukung dengan menggunakan mekanisme penyediaan lapisan bawah. Terus layanan connectionless confidentiality atau kerahasiaan terhadap tanpa koneksi ya, ini dapat didukung dengan menggunakan mekanisme enkripsi lapisan bawah. Terus layanan kerahasiaan bidang selektif ini dapat didukung dengan menggunakan mekanisme sama ya, ini dengan menggunakan penyediaan atau dengan menggunakan enkripsi ya pada lapisan presentasi. Terus layanan kerahasiaan lalu lintas juga dapat didukung dengan penggunaan mekanisme bantalan lalu lintas di lapisan aplikasi dalam hubungannya dengan layanan kerahasiaan di lapisan paling bawah, dan seterusnya ya. Ini sumbernya ya, sisi ITT X800 Security Architecture for Open System Interconnection for sisi ITT Application, dan William Stalling Network Security Essential Application dan Standar 2014. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi tidak saya disampaikan satu persatu ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, nanti berikan saja pertanyaan di kolom komentar ya, di kolom komentar. Terus kalian jangan lupa untuk melakukan absensi ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak absensi ya, dinyatakan tidak menghadiri perkuliahan ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.